Penguasa Kuil Surgawi, Bab 381. Waktu kembali 10 menit yang lalu. Pada saat itu, para prajurit Kuil Surga belum tiba. Pada saat itu, Departemen Perang Lapis Baja dan Departemen Perang Blackstone baru saja menginvasi wilayah Departemen Perang Hyena dan berperang melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao di markas besar Departemen Perang Hyena. Pada saat itu, di tanah Departemen Perang Hyena, asap tak berujung memenuhi udara, dan mata semua orang, mata dan perhatian semua kekuatan top di dunia, terkonsentrasi di sini. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah tepat di bawah tanah ini, masih ada tempat yang luas dan tak terbatas, dan ada sekelompok orang yang berbeda dari yang kuat di dunia ini, yang diam-diam memperhatikan medan perang di sini. Itu sangat dekat dengan Departemen Perang Hyena, dan itu adalah wilayah Kaisar Sejati yang akan segera dibuka. Ya, domain Dao Kaisar Sejati adalah tempat yang telah berdebu selama ribuan tahun, atau bahkan lebih lama. Domain Dao Kaisar Sejati tidak ada di tempat dia dilahirkan, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Hanya pintu masuk yang bisa dimasuki, atau bisa dipahami sebagai pintu masuk ke era yang telah disegel. Itu juga bisa dipahami sebagai penggalan sejarah panjang yang disegel. Beberapa hari yang lalu, domain Dao Kaisar Sejati pertama dibuka oleh Markas Penjaga Aturan dan 4 Kutub Dunia, dengan berkonsultasi dengan 5 Raja Dunia saat ini. Lokasi geografisnya berada di sisi lain pemakaman Departemen Perang tidak jauh dari Departemen Perang Hyena. Oleh karena itu, pada saat ini, dalam perang besar di pihak Departemen Perang Hyena, yang kuat terus-menerus jatuh. Selain generasi daerah di sekitar Departemen Perang Hyena, telah terjadi perang terus-menerus selama ratusan tahun, jadi domain Kaisar Dao yang sebenarnya di bawah segel di sini, penghalang larangan di daerah ini sudah sangat tipis, sudah. Pada saat ini, apa yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk penjaga aturan dan 5 raja besar bertanduk 4 kutub. Itu karena Departemen Perang Hyena bahwa kedatangan tiba-tiba satu demi satu perang yang menakutkan telah membangkitkan beberapa kekuatan top yang berdebu di ranah Kaisar Sejati. Ya, tepat ketika sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Blackstone dari Departemen Perang Lapis Baja menyerbu markas besar Departemen Perang Hyena, kekuatan tingkat Kaisar, dan kekuatan tingkat Tao, dari kedua belah pihak bertempur. Beberapa eksistensi terkuat di ranah True Emperor Dao, kesadaran, terbangun. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa pada saat ini, di tepi markas Departemen Perang Hyena, di bawah lapisan diafragma yang berat, dunia lain telah muncul, bagian selatan domain Dao Kaisar Sejati. Tidak ada ketiadaan di sana, dan tidak banyak hal yang substansial. Meskipun ada gunung, pepohonan, dan air di dunia itu, benda-benda di tempat itu semuanya diringkas oleh beberapa Taoisme. Pada saat ini, di dunia di mana ada semua jenis arus udara yang melonjak sepanjang waktu, beberapa eksistensi tingkat atas dengan aura yang sangat tirani yang tidak dapat melihat tubuh mereka, mata mereka begitu tenang memperhatikan pertempuran di markas besar Departemen Perang Hyena. Untuk waktu yang lama, sebuah suara tua dan suram terdengar, terkekeh. Bagus sekali, tidak peduli berapa banyak orang yang mati, jika penghalang ini lebih lemah, bisakah kita keluar? Sementara keberadaan ini berbicara, keberadaan misterius lainnya juga berbicara dan berkata, hehe. Kam penjaga aturan akan membuka wilayah Kaisar Sejati. Sudah waktunya bagi mereka untuk memulai juga, dunia yang hebat akan datang. Saya merasa bahwa di era ini, akan ada 2 kaisar papan atas yang berdampingan. Saya hanya tidak tahu, siapa yang akan bertahan pada akhirnya, atau mereka semua akan dihancurkan. Ya, tidak sesederhana itu bagi dunia ini untuk melahirkan keberadaan kaisar. Orang-orang itu tidak akan mengizinkannya. Memikirkan waktu itu, bukankah semua kaisar tempat kita berada telah musnah? Hei, bahkan sekarang kita tidak tahu sudah berapa tahun berlalu di luar. Ini harus menjadi waktu yang lama. Lagi pula, dalam pelantikan kami, semua kaisar yang kami perjuangkan sejak awal telah pergi. Cut, mengapa kamu peduli dengan itu? Apakah Anda masih berpikir kita masih hidup? Kita hanyalah untaian obsesi yang terkondensasi, kita sebenarnya sudah lama mati. Begitu domain Dao Kaisar dibuka dalam 2 hari, apakah menurut Anda orang-orang kuat di dunia ini akan melepaskan kita? Bagi mereka, kami adalah tonik terbaik. Jadi yang terbaik bagi orang-orang kuat di dunia luar untuk mati. Anda tahu, 2 orang tewas begitu cepat, dan pembangkit tenaga listrik setingkat Tao meledak. Orang dari Departemen Perang Lapis Baja itu sangat kuat. Ini adalah tingkat Master Tao. Bahkan di zaman kita, ketika kaisar kita ada di sana, tidak mudah untuk menerobos ke pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, bukan? Oh, jangan membuat masalah, di zaman kita, kaisarlah yang berdiri dan menekan segalanya. Pada saat itu, kami semua berjalan di Kaisar Sejati, jalan Kaisar Sejati.
Pernahkah Anda melihat seorang jenius yang meninggalkan jalan kaisar sejati dan mengambil jalan biasa? Cut, jangan membuat masalah juga, apakah kamu bercanda? Bahkan di zaman kita, ketika kaisar ada di dunia, apakah menurut Anda itu adalah individu yang dapat meledakkan jalan menuju kaisar sejati? Dua alam kehidupan dan kematian Taois biasa adalah cara terbaik untuk pergi, oke. Kaisar sejati Lu, juga seorang jenius yang tiada taraf di era dinasti kekaisaran, oke. Di dunia ketiadaan di bagian selatan domain Dao Kaisar sejati, sisa-sisa eksistensi tertinggi sedang berdiskusi satu sama lain. Dan jika Anda menganalisis dialog mereka dengan cermat, jika kekuatan luar dapat mengetahuinya, maka domain Dao Kaisar sejati ini, apakah Anda berani membukanya atau tidak, sebenarnya belum tentu. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa tempat yang telah berdebu selama 1000 atau 2 tahun, para kaisar kuat yang bertempur di daerah ini saat itu. Sebenarnya ada pemulihan pikiran-pikiran yang tersisa. Dan melihat fluktuasi nafas dari pertukaran yang tersisa ini, meskipun mereka tidak kembali ke tingkat Raja Manusia tahun ini, mereka semua berada di puncak tingkat Master Tao. Siapapun dapat dibandingkan dengan jenis keberadaan Seon Daoyi. Dalam ketiadaan bagian selatan domain Dao Kaisar sejati, sisa-sisa pembangkit tenaga listrik papan atas itu terus mengawasi medan perang di luar. Terlepas dari seperti apa dunia luar itu, lebih baik bagi mereka yang kuat di dunia ini sudah mati. Hei, lihat seseorang datang lagi, banyak orang kuat, ya Tuhan. Sebenarnya ada 1 atau 2 kaisar sejati. 4 kaisar sejati. Ini, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah generasi ini, 2 dinasti di dunia saat ini, telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran? Ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Dalam induksi kami, meskipun dinasti di timur memiliki potensi besar, mereka baru saja dipromosikan menjadi dinasti. Anda lihat, 2 kaisar sejati itu, dan 4 kaisar sejati itu, adalah wajah timur. Ini, 4 kaisar sejati tidak mengatakan apa-apa, mereka hanyalah kaisar sejati biasa, tetapi 2 kaisar sejati itu tidak sederhana. Jalan kekaisaran dari 2 kaisar sejati, bahkan di era dinasti kekaisaran tempat kita berada, juga merupakan jenius papan atas. Ya, 2 kaisar sejati muncul. Tampaknya pembukaan domain Dao Kaisar sejati kali ini sangat tidak biasa, atau orang-orang tua di kamp penjaga aturan hampir tidak dapat bertahan. Di kehampaan selatan domain Dao Kaisar sejati, sisa-sisa pembangkit tenaga listrik papan atas itu sangat terkejut ketika mereka melihat Xiao Tianzi, Heidi, dan lainnya muncul pada saat ini. Bagaimanapun, baik Xiao Tianzi maupun Kaisar Hitam tidak terlalu tua. Xiao Tianzi dan Kaisar Hitam, bahkan di dinasti kekaisaran kuno, adalah jenius yang tak tertandingi, kelompok teratas. Jadi tidak lebih dari sisa-sisa pemikiran para kaisar kuno dan dinasti yang kuat ini sangat terkejut. Pada saat yang sama, di pusat domain Dao Kaisar sejati, jauh dari zona ketiadaan di selatan, ada juga area ketiadaan yang luas, tetapi di area ketiadaan yang luas di sana, ada sisa-sisa medan perang yang luas dan tak terbatas. Di tengah reruntuhan itu, ada gunung pedang, yang semuanya merupakan pedang patah, dan di atas gunung pedang itu, ada singgasana yang sangat besar. Di atas tahta itu duduk seorang pria dengan tinggi lebih dari 2 meter dengan baju besi lusuh. Pada saat ini, kelopak mata orang di atas tahta sedikit berfluktuasi, lalu dia membuka matanya dan melirik kekosongan di wilayah selatan di kejauhan. Pria jangkung di atas tahta bergumam pada dirinya sendiri, dunia sedang berperang lagi, apakah sepertinya masih ada beberapa orang kuat yang tidak lemah? Pria di atas tahta hanya berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian dia tidak ingin memperhatikan lagi. Sekarang alam kaisar sejati ini akan segera terbuka, dia tidak tahu berapa lama dunia luar telah berlalu, tetapi dalam persepsinya, itu seharusnya telah berlalu untuk waktu yang sangat lama. Lagi pula, dia sudah mati terlalu lama, terlalu lama. Hanya saja pria di atas tahta itu bergumam pada dirinya sendiri, siap memejamkan mata lagi dan mengabaikannya. Tapi saat berikutnya matanya yang baru saja tertutup tiba-tiba terbuka lagi. Nafas kakak laki-laki, ini adalah tempat yang sangat jauh dari dinasti kekaisaran, tetapi bagaimana nafas kakak tertua akan muncul di sini? No, ada juga kuil para dewa di bawah komando kakak tertua. Mengapa mereka semua ada di sini? Pria di atas tahta, pada saat ini, ketika Xiao Tianzi dari dunia luar membawa orang-orang ke Departemen Perang Hiena, dia tiba-tiba memiliki jejak induksi. Kemudian pria di atas tahta itu tiba-tiba bangkit dan melangkah maju. Tiba-tiba, di medan perang di bawah, puluhan ribu pedang sisa yang tak terhitung jumlahnya membentuk Stegosaurus besar. Begitu pria itu melangkah keluar, Stegosaurus, yang terdiri dari puluhan ribu pedang panjang, menyeret tubuhnya dan bergegas menuju kehampaan di bagian selatan domain True Emperor Dao.
Dan pria di atas tahta itu menginjak kepala naga dengan kedua kakinya. Momentum di tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan dimanapun dia lewat, sisa-sisa domain Dao Kaisar sejati buru-buru mengambilnya kembali, tidak berani menghentikan kemajuan pria itu sama sekali. Pria di atas tahta bergerak maju dengan sangat cepat, dan Stegosaurus di tubuhnya juga sangat ganas. Artinya, setelah beberapa napas, pria yang menginjak Stegosaurus muncul di bagian selatan domain Dao Kaisar sejati. Dan tepat setelah pria di atas tahta itu tiba, dia dikejutkan oleh pikiran para kaisar yang berkuasa yang baru saja membicarakan pemandangan di luar. Bunuh Kaisar, apa yang kau lakukan di sini? Ini wilayah kita, kamu seharusnya tidak datang. Salah satu dari mereka memiliki sisa fluktuasi aura puncak dari Guru Tao, dan meraung dengan suara rendah pada pria yang turun dari tahta. Berisik, keluar. Pria yang disebut pembunuh kaisar mendengus dingin dengan jijik, lalu melambaikan pedangnya ke arah tempat di mana suara yang tersisa itu datang. Tiba-tiba, sisa-sisa di sana berteriak, tidak berani mengeluarkan suara lagi. Pria yang dikenal sebagai pembunuh kaisar melihat sekeliling, dan sekali lagi mendengus dingin dengan jijik, hanya kamu sampah. Bahkan ketika kaisarmu masih di sana, bisakah kamu menghentikan kami untuk memenangkan puncak kaisar? Atau apakah kamu tidak cukup bertarung saat itu, dan sekarang kamu masih berpikir untuk dibantai juga? Jika Anda membuat keributan lagi, dewa akan memenuhi Anda. Pada saat ini, kata-kata kaisar sangat mendominasi. Untuk sementara, banyak kaisar memiliki pikiran yang tersisa dan tidak pernah berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Hanya saja di saat berikutnya, ketika Kaisar Hitam melihat Xiao Tianze dan Kaisar Hitam muncul di atas Departemen Perang Hiena di dunia luar, dia mengerutkan kening dan bergumam, tidak, itu bukan kakak tertua, dan cara kakak tertua, bagaimana bisa pada wanita itu dunia luar, dan sudah berapa tahun berlalu, apakah kemenangan besar benar-benar hilang? Kakak dan yang mulia sangat kuat, bukan? Juga gagal, tepat setelah Emperor Slayer bergumam pada dirinya sendiri, dalam kehampaan di kejauhan, suara lain datang dengan suara rendah, Emperor Slayer, Anda juga telah melihat bahwa kuil surgawi yang dibangun oleh kakak tertua Anda di dunia saat itu telah lama ada. Dihancurkan, dan sekarang dunia luar telah berlalu selama ribuan tahun bertahun-tahun. 1000 tahun, dan kamu sudah mati dalam pertempuran, tapi tulangmu tertinggal di sini. Jika dunia masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak datang kepadamu? Bunuh Kaisar, dinasti Kaisar kemenangan besar Anda telah lama dimusnahkan. Suara lama dalam kehampaan di kejauhan terdengar lagi, berbicara dengan sangat serius. Pihak lain mengingatkan Kaisar bahwa masa kini dan masa lalu tidak sama. Pada saat ini, Kaisar juga terdiam, dan matanya yang lebih ilusi tidak bisa menahan kesedihan. Ya, dia tidak tahu bahwa dinasti Kaisar kemenangan besar telah dihancurkan sejak lama, dan sekarang dia hanyalah sisa dari keengganan yang besar. Hanya saja dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar di dunia saat itu, membunuh Kaisar. Meskipun dia bukan raja manusia, dia memiliki kekuatan tempur raja manusia saat itu, dan dia adalah puncak dari tingkat kaisar sejati saat itu. Saat berikutnya, Kaisar Zudi tidak berbicara lagi, tetapi terus memperhatikan Xiao Tianze dan Kaisar Heidi yang bertempur di luar, dan kemudian tatapannya tertuju pada Kaisar Zudi lagi, karena baru saja dia sepertinya mendengar seseorang memanggil Kaisar Zuo. Ini terlalu lemah. 4 jenderal besar di bawah komando kuil surga seharusnya tidak terlalu lemah. Mereka tidak memiliki cukup keyakinan. Jalan menuju Kaisar sejati juga sangat biasa. Bagaimana cara berlatih? Emperor Slayer menatap Slayer, mengerutkan kening dan mengutuk. Anda harus tahu bahwa pembunuh Kaisar juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan besar tingkat raja di dunia, dan salah satu dari 4 raja surgawi dari generasi pertama kuil surga. Tuhan bunuh. Di medan perang berikutnya, dia tiba-tiba membunuh nama seorang kaisar di wilayah ekstrateritorial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kaisar terkuat di benua barat dunia yang terbunuh pada saat itu, dan dia pemalu. Tapi sekarang pembunuhan salah satu dari 4 raja surgawi dari kuil surgawi di luar dunia membuat kaisar pembunuh sedikit tidak mungkin tercapai. Bukan kekuatan tempur, tapi keyakinan. Salah satu dari 4 raja surgawi kutub di kuil Tenjin, imannya sangat lemah. Kaisar sangat marah di dalam hatinya, dan dia tidak bisa melihat Xiao Tianze, penguasa kuil surgawi. Di hati kaisar, penguasa kuil surga di era ini tidak sedikit pun lebih buruk dari kakak tertuanya. Kemudian pembunuh kaisar mendengus keras, dan berhenti menatap Xiao Tianze dan Kaisar Hitam dan pembunuh, dia mengalihkan pandangannya ke tentara istana surgawi yang sangat lapis baja. Setelah melihat tatapan kaisar untuk sementara waktu, dia mengerutkan kening erat-erat pada alis ilusi langit dan bumi. Kemudian dia memejamkan mata lagi, merasakannya sebentar, dan akhirnya mengerutkan kening dan berkata, orang-orang ini juga memiliki pangkat di tubuh mereka, dan mereka memiliki aura penjaga surgawi kuil surga. Sekarang mereka akan mencapai level pengawal kaisar.
Itu hanya pertempuran pengawal kaisar. Mereka tampaknya telah menempuh jalan yang salah. Penjaga kaisar kuil surga, seharusnya tidak berlatih seperti ini. Pada akhirnya, setelah Kaisar Xuanzong selesai melihat surga kelas 1, dia mengalihkan pandangannya ke tubuh Xiao Tianzi lagi, dan ketidakbahagiaan di matanya menjadi lebih kuat. Sungguh langkah yang berani, jalan kaisar sejati kakak laki-laki tertua telah menyerah. Dewa ingin melihat, Anda, pria yang mewarisi mantel kakak laki-laki tertua saya, bagaimana dia bisa tidak layak untuk posisi penguasa kuil surga. Setelah Emperor Slayer selesai berbicara, dia berhenti berbicara, tetapi terus menyaksikan pertempuran di luar. Hanya ketika dia melihat Xiao Tianzi dan partainya selesai membunuh semua orang di Departemen Perang Hiena, dia perlahan mengangguk. Tapi tepat ketika Emperor Slayer hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba dia melihat 11 kekuatan setingkat Tao muncul di sekitar Departemen Perang Hiena, dan ketika dia pergi untuk membunuh Xiao Tianzi dan yang lainnya, hawa dingin di tubuhnya menjadi lebih berat. Metode yang sangat kejam, persis sama seperti saat aku dikepung dan dibunuh. Kaisar mendengus dingin di matanya menjadi lebih kuat. Kemudian ketika Kaisar melihat Xiao Tianyi memimpin pasukan bela diri meledak untuk menghentikan musuh agar Xiao Tianzi dan yang lainnya dapat mengungsi dengan selamat. Kaisar sangat marah. Dengan satu telapak tangan, dia membuka penghalang di depannya. Tangan besar ilusi meraih ke arah dunia luar. Tindakan membunuh Kaisar segera membuat sisa-sisa penguasa di alam Kaisar sejati Daogram. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin tangan besar ilusi menamparkan Kaisar. Pada saat yang sama, ada beberapa suara marah bercampur, bunuh Kaisar, jangan ikut campur di dunia ini. Ini aturannya. Dengan kejutan di tubuh Kaisar, Stegosaurus, yang panjangnya 1000 mil dan mengerikan, tersapu. Dalam sekejap, selusin tangan besar ilusi ditampar dan dihancurkan. Emperor Slayer meledak, keluar. Dewa ini melakukan banyak hal, mengapa tidak menunggu instruksi? Jika Anda berani bergerak lagi, Dewa akan membantai Anda semua dan membiarkan semua perhitungan Anda di dunia ini gagal. Pada saat ini, setelah membunuh Kaisar, orang-orang kuat yang tersisa dari dinasti Kekaisaran kuno tidak berani berbicara lagi. Ya, Kaisar sejati benar, mereka sedang menunggu pembukaan domain Dao Kaisar sejati kali ini. Meskipun mereka semua telah mati selama bertahun-tahun, mereka tetap ingin keluar dan melihat pemandangan dunia luar, dan mereka juga memiliki beberapa perhitungan tentang dunia luar. Di luar pada saat ini, pertempuran tragis dan tragis atas Departemen Perang Hiena berlanjut, dan Tianyi masih memerintahkan kuil Dewa Agung yang kuat untuk meledak dan menghentikan musuh. Di dalam ranah Kaisar sejati, Kaisar melakukan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu. Saat gerakan Kaisar pembunuh berlanjut, kemarahan di hatinya menjadi semakin banyak. Di mana otaknya? Meledak untuk menghentikan musuh. Meledak untuk menghentikan musuh. Apakah ini yang harus dilakukan pengawalmu? Sama seperti Anda layak disebut sebagai penjaga Kaisar kuil surga. Boom! Setelah ledakan dahsyat dari dunia luar, Tianyi lah yang meledakkan keberuntungan nasional yang dikumpulkan oleh Departemen Perang Hiena selama ratusan tahun dan ribuan tahun. Pada saat ini, Stegosaurus di bawah tubuh Kaisar juga meledak. Pikiran sisa dari Kaisar yang kuat berkumpul di sini meledak dalam sekejap, dan semuanya menghilang dalam sekejap. Setelah pembunuh Kaisar mendengus keras pada akhirnya, dia pergi. Kaisar melakukan hal lain untuk membunuh Kaisar, atau mengejar sisa-sisa Kaisar yang berkuasa. Dia tidak ingin campur tangan dalam masalah ini, tetapi warisan kakak tertuanya sekarang ada di dunia, dan dia masih memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan di dalam hatinya. Dan pada saat Kaisar akhirnya pergi, tatapannya menatap Xiao Tianzi, yang telah melarikan diri ke jarak yang sangat jauh, dan dia mendengus dingin di dalam hatinya dan berkata, "Nak, kamu, yang terbaik adalah datang hidup-hidup dan bertemu dewa." Pada saat yang sama, saat pertempuran di pihak Departemen Perang Hiena berakhir, wilayah tengah dan barat Departemen Perang Tianxia berada ribuan mil jauhnya. Di dalam reruntuhan dinasti Kaisar Daying di sebelah Istana Ilmu Sosial, Tang Yun, pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang berjalan di dunia ini, menghabiskan siang dan malam dengan sukses membuka ruang rahasia arsip yang telah berdebu selama bertahun-tahun. Tang Yun mendirikan penghalang demi penghalang di pinggiran ruang rahasia. Lalu dia masuk. Di kedalaman Istana Kekaisaran, masih ada ruangan yang penuh dengan buku-buku klasik yang diukir dan ditulis dengan batu giok, yang membuat mata Tang Yun bersinar. Anda harus tahu bahwa terakhir kali dia datang ke Akademi Seiji, dia mencari beberapa karya klasik, tetapi tidak banyak karya klasik yang diturunkan dari zaman kuno di Akademi Seiji. Banyak juga yang rusak, jadi Tang Yun mengarahkan pandangannya ke reruntuhan Kaisar Kemenangan Besar. Benar saja, setelah seharian mencari dan menghitung, dia akhirnya menemukan ruang rahasia lagi. Sebuah ruang rahasia yang telah berdebu selama 2000 tahun, dan yang kuat dari Akademi Sosial tidak pernah menemukannya, dan belum dibuka selama 2000 tahun.
Setengah jam kemudian, Tang Yun mengeluarkan tas kerja yang terbuat dari batu giok. Nama di atas adalah, Bab Ekstrateritorial dari Kuil Surga. Setelah melihat buku buatan batu giok ini, Tang Yun sekuat pembangkit tenaga listrik tingkat raja seperti dia. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Karena dalam ingatannya, dinasti Kaisar Pemenang Agung dan Kuil Surga yang dipimpin oleh dunia tidak pernah berada di luar tembok besar kuno. Selanjutnya, Tang Yun, dengan sangat terkejut, perlahan membuka gulungan kuno yang telah berdebu selama lebih dari 2000 tahun ini. Perlahan-lahan, Tang Yun melihat nama-nama satu demi satu dari 4 jenderal surgawi di Kuil Surga. Pada tahun ke-21 dinasti Kaisar Kemenangan Besar, dinasti Kaisar Silu menyerang, dengan 80.000 kavaleri besi, melintasi pegunungan, menekan sungai Haihe, dan maju ke arah timur. Para jenderal Kuil Surgawi kita diperintahkan oleh Kaisar Agung untuk menghentikan serangan dan menghentikan musuh dari luar tembok besar. Pada musim dingin tahun ke-22 dinasti Kaisar Kemenangan Besar, pasukan penyerang dinasti Kaisar Ekstrateritorial dikalahkan. Salah satu dari 4 Raja Surgawi Kutub di bawah komando Kuil Surga, dia membunuh Raja Surgawi dan mengejarnya jauh ke alam ekstrateritorial. Hati Tang Yun bergetar gemetar, dan dia sangat terkejut dengan konten yang terekam dalam gulungan kuno ini. Lagi pula, hampir tidak ada seorang pun di Departemen Perang Tianxia saat ini yang pernah mengetahui bahwa di negeri ini, generasi kaisar yang didirikan 2000 tahun lalu pernah menghantam di luar tembok besar. Pertempuran di luar tembok besar. Sebelumnya, Tang Yun hanya mengira itu adalah legenda, yang sengaja dibesar-besarkan oleh generasi mendatang. Kekuatan satu generasi kaisar dibuat-buat. Tapi hari ini, ketika dia melihat gulungan kuno ini di istana di atas reruntuhan dinasti Daingdi, dia percaya itu. Pada saat yang sama, hanya ada kejutan penuh yang tersisa di hati saya. Dan dalam gulungan kuno yang disebut bab ekstrateritorial Kuil Surga ini, pada saat ini, tampaknya satu demi satu pertempuran yang luar biasa dan epik telah muncul. Dan tempat itu sepertinya berada di dekat domain Dao Kaisar sejati pertama yang akan dibuka 3 hari kemudian. Bab 382. Di bawah langit, di sebelah istana ilmu sosial, di reruntuhan generasi kaisar itu, di ruang rahasia bawah tanah, Tang Yun selesai membaca gulungan batu giok dengan suasana hati yang sangat terkejut. Tidak, Kuil Tenjin dari dinasti Kaisar pertama, di sini hanya mencatat Kaisar pembunuh salah satu dari 4 Raja Surgawi Kutub di Kuil Tenjin, kemana perginya 3 Raja Surgawi 4 Kutub yang tersisa. Pada awalnya, tidak ada Raja Surgawi 4 Kutub di makam dunia. Pembunuh Kaisar ada di sini, bagaimana dengan 3 Raja Surgawi 4 Kutub yang tersisa? Tang Yun bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia dengan panik mencari dan melihat-lihat gulungan batu giok yang tersisa, tetapi menemukan bahwa gulungan itu telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Ketika dia berbalik untuk melihat, gulungan batu giok kuno yang baru saja dia lihat tertiup angin dan berubah menjadi debu di seluruh langit. Menghilang. Pada saat ini, tubuh Tang Yun disambar petir, dan dia menyaksikan dengan takjub saat gulungan batu giok menghilang dan berubah menjadi tumpukan abu. Ini batu giok, masuk akal bahwa itu tidak boleh menghilang, bahkan jika telah terkubur dan berdebu selama 2000 tahun, itu tidak boleh menghilang. Tetapi pada saat ini ia menghilang. Seolah-olah gulungan kuno ini benar-benar seperti menunggu seseorang untuk menontonnya. Setelah membacanya, itu benar-benar menghilang. Kejadian ini tidak tercatat dalam buku-buku sejarah tahun itu, dan adegan ini tidak tercatat dalam epik kemenangan besar Emperor. Sepertinya itu adalah pencatat buku-buku sejarah tahun ini, yang sengaja dihapus. Di mana 3 Raja Surgawi 4 Kutub lainnya di Kuil Tenjin saat itu? Apakah mereka juga pergi berperang untuk generasi ekstrateritorial Kaisar seperti pembunuh Kaisar? Tang Yun melihat ke langit, pikirannya bergetar hebat. Generasi Kaisar, Kaisar yang mendominasi dunia, kuil para dewa yang berjuang untuk Kaisar ke segala arah, mereka. Betapa megahnya kisah mereka saat itu. Pada saat ini, Tang Yun, dia tidak berani membayangkan lagi. Epik, untuk waktu yang sangat lama, kedua kata ini muncul secara spontan di hati Tang Yun. Dia benar-benar ingin dilahirkan di era aslinya dan pergi untuk melihat dengan matanya sendiri, Kaisar dan dunia, dan postur agung dari generasi Kaisar itu. Melihat apa yang Anda lihat, mungkinkah Wang Tu, yang memimpin pantai tanah, mungkinkah Wang Chen? Di luar kota, di luar wilayah, dan mendominasi dunia, ini adalah generasi Kaisar. Tianche, jalanmu masih jauh. Jauh sekali, Tang Yun bergumam pada dirinya sendiri. Setelah keterkejutan itu, dia tanpa sadar, pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang berjalan di dunia ini telah meneteskan 2 baris air mata di matanya. Pembangkit tenaga listrik tingkat raja manusia dapat menembus batas rentang hidup orang biasa, tetapi Kaisar generasi pertama,
dan bahkan kaisar generasi kedua, semua pembangkit tenaga listrik tewas dalam pertempuran, dan tidak ada yang memilih untuk bertahan hidup, tidak ada. Tang Yun menemukan beberapa hal di sisinya, termasuk penguasa abadi Xiao Tian sekarang, dan dia juga menemukan beberapa hal. Dan dia percaya bahwa dalam perhitungannya, putranya harus menghadapi beberapa kesengsaraan kali ini, tetapi pada akhirnya dia berhasil melewatinya, jadi dia tidak mengikuti di sana. Dia percaya bahwa Xiao Tian bisa bertahan hidup. Selain itu, yang terkuat sejati sama seperti generasi kaisar yang memenangkan kaisar saat itu, dan Jenderal Zheng Wo yang memimpin puluhan juta tentara dan kuda kaisar. Siapa yang tidak tumbuh setelah semua jenis kesulitan? Pada saat yang sama, di markas besar Departemen Perang Hyena, Tianyi meledakkan pertandingan nasional Departemen Perang Hyena. Ketika dia ingin menarik serigala besi dan ikan terbang, beberapa orang kuat dari dua departemen perang besar tewas. Xiao Tian, yang telah bergegas ke kaki pegunungan yang jauh, tercengang. Saat berikutnya, Xiao Tian mengabaikan bujukan Kaisar Hitam Xing Lao dan yang lainnya, dan dia dengan paksa menghentikan sosoknya. Kemudian Xiao Tian perlahan berbalik dan menatapnya dengan gemetar. Kemudian dia melihat Tianyi, yang telah tenggelam dalam bola besar berisi cahaya yang meledak. Tianyi, padamkan. Pada saat ini, dia meraung di tempat ledakan meledak di kejauhan. Air mata bercucuran di matanya. Dark, Fighting, Killing, Xing Lao, dan Heidi benar-benar terpana saat ini. Penjaga kuil surga lainnya sebenarnya tidak terlalu akrab dengan mereka, tetapi Tianyi dan yang lainnya akrab dengan mereka, dan mereka sangat akrab dengan mereka. Kapten pasukan bela diri yang telah mengikuti Xiao Tianze dan diam-diam mengikuti Xiao Tianze. Pada saat ini, dia meninggal. Kaisar Hitam, Xing Lao, gelap, berkelahi, membunuh, dan memusnahkan. Kesedihan di hatinya langsung meningkat hingga ekstrim. Dikalahkan, kegagalan. Semua lebih dari 100 saudara di kuil surga tewas dalam pertempuran. Bahkan Tianyi, kapten pengawal, tewas dalam pertempuran. Tianyi, tubuh Xiao Tian terbungkus baju zirah Tianyi, dan darah serta air mata di sudut matanya tidak bisa berhenti mengalir ke bawah. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah lagi. Tianyi, suara Xiao Tian bergetar, tapi dia tidak bisa berbicara, orang yang telah mengikutinya selama 5 tahun terakhir. Dia mengikutinya kembali ke domain Tianxia beberapa bulan yang lalu, dan kemudian melepaskan semua kesempatan untuk meningkatkan dirinya dan selalu mengikutinya. Ketika saya pergi ke kota Qianjiang, Tianyi ada di sana, dan ketika Xiao Tian kembali ke kota Beijiang untuk mencari Gao Weiwei, Tianyi juga ada di sana. Kemudian, mereka pergi ke Tianhai bersama, pergi ke utara ke Xiajing bersama, dan kemudian kembali ke medan perang ekstrateritorial yang paling akrab bersama. Selama lebih dari 5 tahun persahabatan, lebih dari 5 tahun mengikuti, dan lebih dari 5 tahun penjaga setia, tidak pernah ada keluhan. Tapi sekarang, saudara ini sudah mati. Pada menit terakhir, satu orang menahan 11 pembangkit tenaga listrik tingkat Tao lawan. Kemudian meledak ratusan tahun pertandingan nasional Departemen Perang Hyena. Pikiran Xiao Tian bergetar, dan darah serta air mata terus mengalir ke bawah. Kegagalan ini, kali ini Tianyi dan kematian lebih dari 100 bersaudara semuanya karena perencanaannya yang buruk, tidak memperhitungkan penyergapan Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang. Itu sebabnya ini terjadi pada akhirnya. Semua, ya, aku, Xiao Tian mengepalkan tinjunya dengan keras. Matanya sangat merah, dan kesedihan di hatinya semakin kuat. Ledakan diri lebih dari 100 saudara menghalangi musuh dan memberinya waktu. Pada akhirnya, Tianyi meledakkan ratusan tahun pertandingan nasional Departemen Perang Hyena. Bahkan Master Tao yang kuat dari Departemen Perang Ikan Terbang Serigala Besi tidak mati, dan mereka terluka parah. Apa? Xiao Tian menangis dan mengerang. Rasa sakit di hati saya saat ini sudah lama tak terlukiskan. Kakak, ayo pergi, ayo pergi. Zhan mengertakkan giginya dengan keras, meneteskan air mata, dan berkata pada Xiao Tian dengan sangat kesakitan. Mereka juga mengerti bahwa lawannya juga terpukul keras ketika Tianyi memimpin seluruh pasukan bela diri untuk meledak dan memblokir serangan. Tapi mereka tetap tidak berani bertaruh bahwa Xiao Tianze, penguasa kuil surga, tidak bisa mati di sini, dan sekarang luka Xiao Tianze sebenarnya sangat serius. Adik, ayo pergi, ayo pergi. Kaisar Hitam menangis dan menggelengkan kepalanya, memohon pada Xiao Tian. Xiao Tian tidak tergerak, tapi kemudian tiba-tiba secara refleks bergegas kembali. Pada saat bergegas ke depan, momentum di tubuhnya tiba-tiba pecah, dan pada saat ini, dia terus menabrak penghalang tahap tengah tingkat Kaisar sejati. Ada kabut darah yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Tapi Xiao Tian tidak mengurusnya. Dengan setiap benturan yang gila, luka-lukanya akan menjadi lebih serius, tetapi dia tidak menanganinya.
Alasan juga memberitahunya bahwa dia tidak dapat menyia-nyiakan waktu yang telah dibelikan oleh begitu banyak saudara di kelas 1 untuknya, dan dia tidak dapat melepaskannya. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia selalu menjadi orang yang sangat emosional. Meskipun dia tahu bahwa dia akan bergegas, dia tidak tahu berapa banyak dari 11 kekuatan tingkat Tao lawan yang tersisa dan seberapa besar kekuatan tempur mereka telah menurun. Ketika dia bergegas kembali, dia kemungkinan besar akan mati. Tapi dia juga tidak mempedulikannya, dia juga tidak memikirkannya. Saudaraku sudah mati, dan aku, kakak tertua, akan membalas dendam, dan aku akan membalas dendam. Dia terluka parah sebelumnya, dan ketika dia dipaksa mundur oleh Kaisar Hitam Xinglao dan yang lainnya, dia tidak punya waktu untuk memberikan perintah, tetapi penundaan yang begitu singkat menyebabkan dia terpisah dari saudaranya selamanya. Ya, perang ini, hanya ada puluhan detik sebelum dan sesudahnya, sangat singkat dan sangat singkat. Pedang, ayo. Dalam proses bergegas ke depan, Xiao Tianze meraung dengan sangat dingin di dalam hatinya. Tanda pedang kekaisaran naha di dadanya mulai menjadi panas, dan cahaya keemasan memantulkan seluruh tubuh Xiao Tianze saat ini. Selanjutnya, mulai dari hati Xiao Tianze, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah kegilaan ekstrim Xiao Tianze dan melakukan semua yang dia bisa, meridian seluruh tubuhnya semua dilarikan dan diperluas oleh Golden Rush saat ini. Tapi ini bukan terobosan normal, terobosan di level kaisar sejati. Kematian seumur hidup, adalah kehidupan nyata dan kematian. Xiao Tianze baru saja menembus ke tahap awal tingkat kaisar sejati, dan dia masih menghabiskan segalanya sebelum dia menerobos secara paksa. Oleh karena itu, hingga saat ini, dia masih jauh dari mampu menembus tahap tengah kaisar sejati. Apakah itu akumulasi atau akumulasi dan pemahaman berbagai Taoisme, dia masih jauh dari cukup. Tapi saat ini, dia tidak peduli. Bahkan jika terobosan singkat ini pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, dia harus menerobos. Boom! 3 atau 4 detik kemudian, ada suara keras di tubuh Xiao Tianze, dan penghalang tingkat menengah kaisar sejati ditembus olehnya dengan cara ini. Warisannya sendiri tidak cukup, itu adalah nafas dan energi pada pedang tuan yang dibuka secara paksa. Pada saat ini, Xiao Tianze mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Dia bisa pingsan total kapan saja, dan terobosannya seperti ini sebenarnya bukan terobosan. Mungkin dalam beberapa menit, penghalang di tahap tengah tingkat kaisar sejati yang dia tembus akan ditutup kembali, dan pada saat yang sama, meridian dan tubuh seluruh tubuhnya akan meledak di tahap tengah kaisar sejati. Tingkat, menyebabkan kerusakan permanen. Tapi dia tidak peduli. Xiao Tianze, yang perlahan berlumuran darah, meledak dengan cahaya keemasan yang agung, dan pedang di tangannya juga tertutup cahaya keemasan. Sebuah aura di tahap tengah tingkat kaisar sejati, sebanding dengan puncak tingkat Master Tao, muncul dari Xiao Tianze. Kuil surga adalah miliknya. Bunuh. Balas dendam saudaramu yang sudah mati. Bunuh. Xinglao, Panglima March of the Heavenly Temple, berteriak dengan marah, memegang pedang panjangnya di kedua tangannya, memasukkan banyak obat rahasia ke dalam mulutnya, dan bergegas. Bunuh. Balas dendam saudaramu. Bunuh. Pertempuran kelam itu padam, dan mereka berempat meraung dalam kemarahan yang luar biasa, mengikuti Xiao Tianze untuk berbalik dan bergegas kembali. Bunuh. Kaisar Hitam tidak banyak bicara, secara paksa menyegel luka yang sangat serius di tubuhnya, dan secara refleks bergegas kembali. Pada saat ini, dalam bola cahaya putih besar yang terbentuk oleh ledakan di kejauhan, tubuh 8 sosok perlahan muncul. Kedelapan orang itu adalah kekuatan tingkat Tao yang tersisa dari Departemen Perang Ikan Terbang dan Departemen Perang Serigala Besi. 3 tewas. Dalam ledakan yang dibentuk oleh ledakan pertandingan nasional Departemen Perang Hiena di Tianyi barusan, 3 kekuatan alam kematian tingkat Tao yang bergegas ke garis depan terbunuh. Masih ada 8 kekuatan tingkat Tao yang tersisa, 4 habitat, dan 4 alam kematian. Hanya saja saat ini, luka dari 8 negara adidaya ini juga sangat serius. Aura 4 orang mati yang kuat pada saat ini hanya dapat mengerahkan tingkat alam mati, dan aura 4 alam mati yang kuat telah jatuh ke tingkat tahap awal alam mati. Dan di antara 8 orang ini, Master Tao dari Departemen Perang Serigala Besi, lelaki tua di tahap akhir perang, menderita luka paling serius di tubuhnya. Dia telah terluka parah oleh lelaki tua dari Departemen Perang Lapis Baja sebelumnya, tetapi pada saat ini dia dibunuh oleh para prajurit kuil surga satu demi satu. Luka-lukanya sangat serius. Pada saat ini, ketika 8 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang muncul, mereka melihat bahwa jarak dipenuhi dengan momentum yang menakutkan, dan Xiao Tianze, yang mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya, mengambil Kaisar Hitam, Xinglao, dan Dark War, membunuh beberapa orang dan bergegas kembali. Untuk sementara,
8 kekuatan tingkat master yang tersisa dari Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang semuanya tampak sangat serius. Ya, mereka juga terpukul keras. Pada saat ini, meskipun mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Xiao Tians dan yang lainnya, mereka juga akan dibunuh beberapa kali. Tutup lukanya, bakar semua warisannya, dan lawan pertempuran terakhir. Bahkan jika kita semua mati dalam pertempuran, kita akan menghancurkan kuil surga. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir tingkat Tao terkuat di Departemen Perang Serigala Besi, matanya sangat murung dan dia mengerang dengan suara rendah. Selanjutnya, 8 kekuatan tingkat Tao dari Departemen Perang Ikan Terbang Serigala Besi juga secara paksa menekan luka-luka mereka terlepas dari semua konsekuensinya. Mulai membakar warisan alam, sekalipun keadaan ini hanya bisa bertahan selama 1 menit, 1 menit sudah cukup bagi mereka untuk menang atau kalah. Ya, pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Tao yang tersisa dari Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang, menghadapi pembangkit tenaga listrik kuil surgawi yang benar-benar gila, mereka tidak memilih untuk mundur, tetapi berinisiatif untuk menyambut mereka. Pertempuran hari ini telah mencapai level ini. Jika Xiao Tians dan yang lainnya benar-benar pergi, maka 2 pasukan utama mereka, Iron Wolf dan Flying Fish, mungkin tidak akan memiliki kedamaian dalam hidup mereka. Murka penguasa kuil para dewa selama 1 generasi, begitu banyak saudara tewas di tangan mereka dalam pertempuran. Kebencian semacam ini tidak bisa diselesaikan selamanya. Pada saat ini, di tepi medan perang Departemen Perang Hiena, Gao Weiwei, mengenakan gaun putih panjang dengan kerudung di wajahnya, akhirnya tiba di sini. Setelah Gao Weiwei tiba di sini, dia melirik ke medan perang dan menemukan bahwa semuanya telah hilang. Markas besar Departemen Perang Hiena menjadi lubang besar, dan fondasi seluruh pertandingan nasional hancur total. Dan di medan perang udara, kecuali negara-negara besar ini, tidak ada lagi orang yang masih hidup. Pikiran Gao Weiwei sangat terkejut, tapi kemudian dia tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat Xiao Tians, yang benar-benar gila di udara dan terluka parah. Bunuh. Saat berikutnya, Gao Weiwei tidak ragu lagi, dan dia menyapa tubuhnya. Orang-orang dari Departemen Perang Ikan Terbang dari Departemen Perang Serigala Besi, sialan. Tidak butuh waktu lama, yaitu, hanya dalam 2 atau 3 detik, Departemen Perang Ikan Terbang Serigala Besi, pihak Xiao Tians, pihak Gao Weiwei, dan ketiga pihak itu benar-benar bertabrakan. Engah, pedang panjang di tangan Xiao Tians meledak dengan aura puncak habitat Tao, dan dalam sekejap, pedang itu menebas tubuh mendiang pembangkit tenaga listrik Tao dari Departemen Perang Serigala Besi. Dengan cara yang sama, lawan menusuk Xiao Tianze dengan pedang, tetapi Xiao Tianze memiliki perlindungan emas dari Dao Tuan di tubuhnya, tetapi dia tidak menusuknya. Apa ini? Ini tidak mungkin. Pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao dari Departemen Perang Serigala Besi, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Tepat ketika aku ingin menghunus pedangku dan mundur. Tapi Xiao Tians menebasnya menjadi 2 dengan pedang. Puff. Pada saat yang sama, Xiao Tians menerima 2 pedang lagi di tubuhnya. Armor yang diberikan Tianyi padanya juga ditembus oleh 2 lubang. Kemudian 2 kekuatan alam kematian tingkat Tao yang menyerang Xiao Tians secara diam-diam dibunuh oleh Kaisar Hitam Xing Lao dan yang lainnya. Di sisi lain yang sama, Gao Weiwei juga secara paksa menghancurkan segalanya, dan Master Tao dari Departemen Perang Ikan Terbang, pembangkit tenaga listrik yang terlambat, menukar luka dengan luka, dan dengan bantuan kegelapan dan kehancuran, secara paksa meledakkan dan membunuh satu sama lain. Boom! Dan di detik berikutnya, ketika semua orang dari 3 partai masih bertarung dengan panik. Di tempat yang baru saja meledak, ada ledakan dahsyat lainnya. Bola cahaya besar lainnya muncul. Semua orang di tempat itu langsung terlibat dalam ledakan besar. Penghalang domain Dao Kaisar sejati ditembus, dan saat penghalang domain Dao Kaisar sejati benar-benar ditembus, pusaran udara besar menyembur keluar dari domain Dao Kaisar sejati, menelan 3 partai kuat atau terbang keluar. Bersambung.